panas, nangis sejadi-jadinya. Sayyidah Fatimah itu nangis sejadi-jadinya. Sahabat sudah merasa kalau Sayyidah Fatimah ini nangis gak karu-karuan. Apa yang terjadi? Yaitu para sahabat sudah, ada apa dengan Rasulullah ini? Ya Allah, ada apa? Semua ketakutan. Lalu Sayyidah Fatimah dipanggil lagi. Dipanggil oleh Rasulullah. Fatimah, engkau tenang. Tatkala aku sudah dicabut, engkau adalah salah satu keluargaku yang pertama kali, gak lama dari aku, engkau menyusulku. Fatimah tidak bisa pisah dengan Rasulullah. Bayangkan orang yang dicintai, pisah. Enggak bisa. Sayyidah Fatimah tidak bisa. Lalu apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah langsung tersenyum. Para sahabat bingung, tadinya nangis, kenapa sekarang tersenyum? Tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwasanya apa? Tidak lama setelah itu baginda Nabi Sayyidah Fatimah menyusul baginda Nabi Muhammad SAW. Betul saja setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidah Fatimah adalah dari keturunan Rasulullah pertama kali yang nyusul baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi? Malaikat itu datang. Kemudian apa? Ditanya, iya, ya Rasulullah, aku tidak akan mencabut nyawamu, tapi aku akan membacakan sesuatu sehingga rohmu itu keluar dengan sendirinya. Lalu kenapa kamu tidak akan mencabut? Kalau kamu cabut nyawamu, kamu tidak akan kuat ya Rasulullah. Karena sakitnya luar biasa. Bahkan ulama mengatakan kalau antum tahu ada pancing ditaruh di tempat yang sama 70 kali. Ada yang mengatakan satu pisau ditaruh yang sama. Ada yang mengatakan sakitnya orang dicabut nyawa itu seperti antum dikuliti hidup-hidup. Bagaimana sakitnya? Sakitnya luar biasa. Tapi Rasulullah tidak diizinkan untuk merasakan sakit itu. Tetapi apa antum tahu pada saat itu tatkala mau dicabut dikatakan di sini, wahai malaikat, di mana temanmu? Di mana temanku? Siapa? Yaitu Jibril. Ya Rasulullah, beliau tidak bisa hadir ke sini. Kau panggil untuk datang ke sini. Kemudian apa? Disampaikan malaikat Jibril sudah, ada apa ya Nabiullah? Ada apa ya Nabi Muhammad? Ada kabar apa tentangku? Iya, ya Rasulullah, kamu sudah disiapkan surga. Kamu sudah begini. Iya, itu sudah baik kabar tentangku. Lalu bagaimana tentang umatku? Sampaikan ke Allah. Bagaimana tentang umatku? Disampaikan. Iya, ya Rasulullah, ada kelebihan yang disampaikan oleh Allah untuk umat jenengan. Apa yang disampaikan? Yaitu nanti surga tidak diizinkan oleh Allah untuk dimasuki oleh siapapun kecuali umatmu terlebih dahulu. Ini fadilah yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad yang iman dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu antum, apa yang terjadi? Seluruh malaikat sudah berkumpul di hadapan rumah Rasulullah SAW untuk menyambut rohnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dari depan rumah Rasulullah sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana roh itu ingin dicabut, disambut. Kemudian tatkala itu baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Tatkala dibacakan, rohnya keluar dengan sendirinya. Seharusnya Rasulullah tidak merasakan sakit, tetapi Rasulullah masih merasakan sakit. Tapi di sela-sela beliau merasakan sakit, yang dipikirkan siapa? Bukan keluarganya, bukan sahabatnya, tapi siapa? Yaitu kita. Ya Jibril, kenapa engkau tidak mau melihat? Apakah engkau jijik melihatku? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, bukan aku jijik. Aku tidak tega melihat engkau. Engkau merasakan sakitnya begitu nyawamu tatkala nyawamu dicabut. Ya Jibril, tolong sampaikan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sakitnya semacam ini? Iya ya Rasulullah, bukan hanya sakit semacam ini, tapi jauh lebih sakit umatmu nanti akan merasakan. Apa? Di selah beliau tatkala mau dicabut nyawanya, beliau berkata apa? Ya Jibril, sampaikan ke Allah Subhanahu Wa Taala, umatku tidak akan kuat. Ini loh yang dipikirkan kita semua. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Sampaikan ke Allah Subhanahu Wa Taala, umatku tidak akan kuat. Rasa sakit ini kumpulkan jadiin satu.
Umat Nabi Muhammad miliaran, tapi beliau rela untuk apa? Sakitnya itu dikumpulkan, ditaruh di baginda Nabi Muhammad SAW, beliau rela. Apa? Kemudian ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, Allah tidak mengizinkan. Nanti seluruh umatmu wajib merasakan sakitnya hal ini. Masya Allah. Rasulullah meneteskan air mata. Kemudian apa? Rasulullah SAW sudah meninggalkan kita semua. Rohnya disambut oleh para malaikat. Masya Allah, begitu luar biasa. Ahlus sama sudah menantinya, penduduk langit sudah menantinya. Maka pada saat itu bergejolak sampai baginda Nabi Muhammad SAW tidak langsung dimakamkan. Karena apa? Bingung siapa penggantinya. Kemudian beberapa hari kemudian dipilih, yaitu penggantinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan Sayyidah Fatimah bertanya kepada sahabat, ya wahai sahabatku, kalian kok bisa, kalau kata orang Jawa, kok tegel, kok tega, kok bisa memakamkan Rasulullah SAW? Apa kata para sahabat? Ya Sayyidah Fatimah, seandainya kami itu tidak dilupakan, tidak apa, tiba-tiba kayak linglung. Kalau enggak begitu, kami tidak mungkin bisa memakamkan baginda Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya para sahabat itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka luar biasa sekali ya ikhwan, cintanya baginda Nabi bukan kepada para sahabat, cinta beliau, tapi sangat cinta kepada siapa? Kepada umatnya yang lahirnya tidak sama dengan Rasulullah, bahkan sudah tidak menangi, tidak masa hidupnya, beliau sangat cinta kepada kita semua. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita harus mensyukuri nikmat Allah yang begitu luar biasa ini. Dengan cara apa? Antum mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan dua hal ya ikhwan. Yang pertama, antum mencintai Rasulullah dengan cara, yaitu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersolawat kalian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sudah mengetahui dalilnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Kita juga selaku orang yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah agar supaya kita bersolawat kepada Nabi. Apa sih beda kita antara kita yang bersolawat dengan Allah yang bersolawat? Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, yaitu Allah bersolawat maknanya Allah memberikan rahmat kepada baginda Nabi. Kalau malaikat itu bersolawat maknanya ingin membuktikan kalau beliau itu makhluk yang taat kepada Allah. Kalau kita maknanya mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa kita mendoakan Nabi? Nabi sudah tidak perlu doa. Maknanya setiap kali kita mendoakan Nabi, maka Allah memberikan rahmat. Tapi Rasulullah itu ibarat gelas. Rasulullah itu sudah penuh dengan rahmat Allah. Tatkala kita berdoa, maka kita akan Allah akan memberikan rahmat. Kita mengharap ini loh, amberan daripada rahmatnya Allah untuk kita. Sehingga hidup itu ya ikhwan, kalau antum hidup dengan cinta kepada Rasulullah, maka hidup antum akan dimudahkan oleh Allah karena antum mendapatkan rahmat. Ayo antum rahmat kejar, antum hidup dengan rahmat Allah. Antum hidup dengan rahmat Allah. Ayo kita hidup dengan rahmat Allah dengan mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Yaitu pertama, yaitu antum bersolat kepada Nabi. Yang kedua, antum dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah secara maksimal, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya secara total. Maknanya kalau sudah dilarang, jangan ikut-ikut, jangan dilakukan. Oleh karena itu bentuk syukur kita kepada Allah, bentuk kenikmatan yang diberikan, yaitu lahirnya Rasulullah, bersolawat dan menjalankan syariat. Itu bentuk syukur sekaligus bentuk aplikasi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, sebelum kita tutup, barangkali kita adakan sesi tanya jawab. Ada yang ditanyakan? Nggih, ngapunten.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Topiknya hari ini adalah Maulid Nabi. Cuman saya mencoba untuk menanyakan agak sedikit keluar, tapi masuk dalam apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, yakni terkait dengan masalah kurban, Ustadz. Saya tertarik pada saat ketika Ustadz pernah menyampaikan ke kita bahwa kurban yang selama ini Ustadz praktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah diatasnamakan untuk orang tua, karena barangkali fadilahnya akan mendapatkan ke anak-anaknya gitu. Nah, praktek yang selama ini saya pernah alami di masyarakat itu, kalau kita kurban, yang diminta oleh panitia ini atas namanya siapa. Nah, seperti yang tadi Ustadz juga sampaikan, dalam kebingungan saya harus menentukan pilihan. Padahal sebagaimana tadi Rasulullah sempat mencontohkan bahwa korban ini untuk saya dan keluarga, artinya bentuknya kan jamak, Ustadz. Nah, sementara yang diminta oleh panitia itu di lingkungan tempat saya tinggal itu dimintanya itu atas nama perseorangan. Nah, sebenarnya seperti apa, Ustadz? Kok ada semacam perbedaan bahwa ada yang ini harus atas nama perorangan dan kemudian ini bisa untuk diatasnamakan jamak. Mohon penjelasannya, Ustaz. Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih kita, saya terutama menganjurkan atas nama orang tua kita, sehingga kalau atas nama orang tua kita, saudara kita dan anak-anak kita ngikut dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berkorban, berarti apa? Kita memberi, yang pertama pahala kita memberikan 1 ekor kambing kepada orang tua kita, baru orang tua kita yang berkorban, berarti kita dapat double. Nah, begitu ya. Kemudian apa? Bagaimana sih secara teknis? Kalau di taruhlah apa, saya ini namanya Fuad Afandi, berarti harus ditulis semua ini dapat korban bapak saya, ibu saya, ini segala macam. Ya tidak perlu. Atas nama itu begini, maknanya niatnya kepada Allah untuk bapak saya dan keluarganya. Tapi untuk memudahkan nulis, ya ditulis saja Fuad Afandi, apa saya begitu, apa Fuad Afandi, ya sudah, panitia akan menulis di situ. Niat yang nyembelih, Allah sudah tahu kalau ini Fuad Afandi untuk keluarganya. Begitu. Tapi kalau nulis ya kerepotan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk Bapak Fuad, untuk istrinya, untuk ini. Nah, itu kerepotan saja. Tapi bagaimana untuk memudahkan, yaitu ditulis atas nama Bapak antum. Mungkin lebih agak spesifik, Ustadz, pertanyaannya. Jadi atas namanya itu taruhlah misalkan Dodi dan keluarga gitu ya, Ustadz ya. Tapi kemudian karena dari panitia itu minta bahwa untuk atas nama nggak boleh kalau dengan keluarga gitu kan, sehingga harus milih salah satu nama di keluarga, sehingga akhirnya ada pemahaman seperti yang tadi juga sempat Ustadz singgung, artinya giliran tahun ini mungkin anak saya nomor 1, nanti tahun depan anak saya nomor 2, semisal kayak gitu, Ustadz. Sehingga ya nun sewu, ya termasuk juga pandangan dari Ustadz, ya tahun depan masih nututi anak saya untuk bisa kurban seumpama seperti itu. Tapi dari panitianya itu tetap bahwa atas namanya itu harus atas nama 1 orang gitu. Itu teknis saja untuk memudahkan. Taruhlah begini, yang ditulis Bapak jenengan. Ya sudah, tapi kan ribet dari Allah seluruh keluarga. Iya, kalau itu dipahami, Ustadz. Cuman yang saya maksudkan panitianya kok mengkondisikan harus namanya salah seorang gitu. Ya itu tadi, kalau banyak kan ya ribet panitianya. Ya, artinya gini, maksud saya tidak boleh menyertakan dengan keluarga, itu tidak boleh. Misalkan Dodi dan keluarga itu tidak boleh, gitu loh. Memang saya nggak menyebut Dodi, Firda, Dewi, Ayo, nggak gitu. menyebutkan. Ya, kalau saya menjadi takmir Masjid Al-Ikhlas, boleh di kampung, boleh di masjid saya nih. Nanti saya tulis Pak Dodi beserta keluarga. Boleh. Itu ya itu bebas-bebas saja sih. Boleh, insya Allah. Oke, boleh. Moga yang lain. Ayo, moga. Afwan, Ustadz, izin bertanya tentang kepemimpinan, Ustadz. Jadi ada pernyataan kan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana dengan konteks sekarang ini yang mensyaratkan bahwa ada pemimpin dari perempuan, misalnya
emansipasi wanita gitu ya. Apakah bagaimana pandangan menurut Islam dengan kepemimpinan dari seorang wanita? Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Lalu bagaimana sekarang fenomena banyak pemimpin-pemimpin yang muncul dari kalangan wanita? Pada dasarnya apakah wanita itu tidak boleh saja memimpin? Boleh saja, asalkan kapabilitasnya ada. Jadi tidak menyalahi aturan karena oh iya nanti ini kita dipimpin oleh wanita. Tidak. Yang dipimpin wanita satu, ada yang tidak boleh dipimpin oleh wanita secara mutlak apa? Yaitu pas sholat. Maka pas sholat ini tidak boleh, ya tetap bupatinya perempuan begitu ya, tetap nanti imamnya juga laki-laki. Jadi ada sesuatu yang mutlak, ada sesuatu yang boleh-boleh saja. Contoh safar begitu ya. Ya kalau ada laki-lakinya yang laki-laki. Kalau ada pemimpin mau bikin event takbiran keliling, adanya perempuan ya tidak apa-apa. Tapi kalau amaliyah yang mutlak yaitu diantaranya sholat tidak boleh selain laki-laki. Kalau jamaahnya khusus perempuan boleh. Gitu. Berarti ada yang mutlak, ada yang tidak. Gitu. Ya, syukuran Ustaz. Monggo. Ada lagi yang lain? Kita cukupkan? Oke, kita cukupkan. Semoga di bulan Maulid ini menjadikan cinta kita semakin bertambah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap hari cinta kita akan bertambah dan berkembang sehingga nanti kita hati ini dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah dan nanti kita dipilih oleh Rasulullah akan diberi syafaat agar supaya nanti kita dikumpulkan kepada para muhibbin, orang-orang yang sama-sama mencintai Rasulullah. Muhibbin itu orang yang cinta. Maksudnya cinta di sini disifatkan kepada Rasulullah SAW. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.